Ya, gelandang Ivar Jenner dan Sananta absen melawan Australia atau tetap bisa main karena kartu merah. Inilah wasit yang bakal pimpin pertandingan Indonesia kontra Australia. Apakah bakal kontroversi lagi? Terungkap, wasit kontroversi Nasrullah Kabirov di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 ini ternyata sering diganjar hukuman di negaranya sendiri. Ya, berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya, Tita. Ya, kartu merah yang diterima oleh Ivar Jenner serta Ramadhan Sananta menyebabkan tanda tanya apakah keduanya bisa bermain melawan Australia atau tidak nantinya. Absennya Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta jelas akan menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia saat melawan Australia yang lebih kuat. Apalagi Ivar selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Indonesia karena sebagai pengatur serangan serta penghubung pemain depan dan belakang. Saat ini timnas Indonesia lewat Erick Thohir sedang mengupayakan Ivar untuk tetap bisa bermain melawan Australia. Indonesia versus Australia akan digelar pada Kamis esok. Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta sama-sama meninggalkan lapangan karena kartu merah. Bedanya, kartu merah Ivar Jenner disebabkan 2 kali kartu kuning, sementara Sananta kartu merah secara langsung. Sebagaimana aturan dasar sepak bola dunia, maka setiap pemain yang mendapatkan kartu merah akan mendapatkan skors untuk laga berikutnya. Jumlah laga yang tak bisa diikuti berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Merujuk pada aturan tersebut, maka Ivar Jenner tidak akan bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Australia. Di sisi lain, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sedang melayangkan protes kepada AFC terkait kartu merah pada Ivar Jenner. Kalau upaya ini diterima, maka bisa saja Ivar Jenner tetap bisa bermain melawan Australia 2 hari lagi. Ya, kejadian pencabutan sebuah kartu usai dilakukan protes atau banding adalah hal yang biasa dalam sepak bola. Klub besar Real Madrid di tahun 2015 silam juga pernah mengajukan banding atas kartu kuning yang diberikan wasit kepada Ronaldo. Akibat kartu itu, Ronaldo dipastikan tak bisa bermain di satu laga berikutnya. Pembelaan Real Madrid didasarkan pada sikap wasit yang berlebihan saat memberikan kartu. Benar saja, banding Real Madrid diterima dan kartu kuning tersebut dicabut, meski hasil laga tak berubah. Meskipun kasus Ivar Jenner dan Ronaldo tak bisa disamakan begitu saja karena berada di federasi sepak bola yang berbeda. Indonesia di AFC dan klub Real Madrid di UEFA. Ya, timnas Indonesia saat ini mengincar poin atas Australia. Hasil imbang atau menang akan memperpanjang nafas Indonesia di Piala Asia U23. Dan sebaliknya, kalau Indonesia kalah, maka hampir pasti angkat koper dari ajang tersebut. Lantaran poin Indonesia 0 poin, sementara Australia 4 poin dan Qatar 3 poin, atau bisa lebih jika menang melawan Yordania. Maka, keberadaan Ivar Jenner di laga melawan Australia menjadi begitu penting bagi Indonesia untuk merebut poin yang pertama. Jika kedua gagal bermain buntut dari kartu merah, ada hoki yang gantikan Ramadhan Sananta, tapi tak ada pengganti sepadan untuk Ivar Jenner. Ya, timnas Indonesia U23 bakal kesulitan mencari pengganti Ivar Jenner yang tengah dihukum kartu merah untuk melawan Australia. Ivar Jenner hanya akan absen melawan Australia karena cuma menjalani hukuman 2 kartu kuning, sedangkan Sananta bakal menelan hukuman lebih berat karena kartu merah langsung. Kalau ditanya mana pemain yang lebih berpengaruh bagi tim, maka jawabannya adalah Jenner. Sananta hanya seorang pemain pengganti pada laga pertama melawan Qatar. Sintayong lebih memilih Witan Sulaiman untuk mendampingi Rafael Struijk di lini depan. Kalau Witan digeser, masih ada Hoki Caraka yang berposisi asli sebagai penyerang. Witan dan Hoki akan berlomba memperebutkan satu tempat di lini depan melawan Australia untuk menemani Struijk. Dan situasi lebih sulit terjadi di lini tengah karena tak ada pemain setipe Jenner. Gelandang Jong FC Ultra itu menjadi pemain nomor 6 atau gelandang terdalam untuk melindungi Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri. Kombinasi Jenner, Marcelino, dan Arkan ini sudah tersaji di Timnas U23 pada babak kualifikasi pada September lalu. Dalam skuad yang ada, hanya ada Ihsanul Zikrak dan Rayhan Hanan sebagai gelandang pelapis. Rayhan Hanan sudah pasti tak akan dipilih karena ia berposisi gelandang serang dan bahkan kadang dipasang sebagai penyerang di dalam klub. Menyisakan Ihsanul Zikrak sebagai opsi tunggal, itu pun ia juga lebih sering berposisi sebagai gelandang serang. Sementara itu, Majid Mohammed Al-Shamrani, wasit asal Arab Saudi, telah resmi ditunjuk untuk memimpin pertandingan lanjutan Grup A Asian Cup 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia untuk melawan Australia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada tanggal 18 April 2024.
Dalam pertandingan nanti, Al-Shamrani akan dibantu oleh Hesam Mohamed Al-Refai dan Omar Ali Archmal, dan keduanya juga berasal dari Arab Saudi sebagai asisten wasit pertama dan kedua. Sementara itu, Hussein Abu Yahya dari Lebanon akan bertindak sebagai wasit keempat. Ya, tim wasit VAR akan dipimpin oleh Abdullah Dafer Al-Shehri dari KSA dengan Mohamed Obaid Kadim dari Uni Emirat Arab sebagai AVAR. Al-Shamrani yang sudah memegang lisensi FIFA sejak tahun 2019 bukanlah nama baru dalam arena sepak bola internasional. Ia pernah memimpin pertandingan final SEA Games 2019 antara Vietnam dan Timnas Indonesia U22 yang berakhir dengan kemenangan Vietnam dengan skor 3-0. Dalam pertandingan ini, ia juga mencatatkan insiden ketika mengusir pelatih Vietnam Park Hang-seo dari lapangan. Ya, pengalaman Al-Shamrani juga mencakup kepemimpinan dalam pertandingan kualifikasi Piala AFC 2023-2024 di mana PSM Makassar berhasil meraih kemenangan besar 4-0 atas Yangon United dari Myanmar. Ya, keahliannya di lapangan diharapkan dapat membawa jalannya pertandingan Indonesia versus Australia berlangsung lancar dan adil. Sebelumnya, PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir mengumumkan bahwa mereka secara resmi telah mengajukan protes kepada AFC mengenai kepemimpinan wasit dalam pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Qatar. Protes ini muncul setelah adanya beberapa keputusan kontroversial yang dibuat oleh wasit yang mempengaruhi hasil pertandingan. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Doha pada hari Selasa, Erick Thohir menyatakan, "Kami akan mengirimkan surat protes kepada AFC karena ada beberapa keputusan seperti kartu merah yang diterima oleh IVAR yang kami percaya seharusnya tidak dikeluarkan. Kami merasa perlu untuk menyampaikan protes itu." Dan sebagai Federasi Sepak Bola Nasional, PSSI juga punya hak untuk mengajukan keluhan resmi terhadap segala bentuk kepemimpinan pertandingan yang dirasa tidak adil. Ya, kejadian di pertandingan ini telah memicu reaksi luas dari publik Indonesia, termasuk di media sosial yang banyak mengungkapkan kekecewaan atas kurangnya keadilan dalam permainan tersebut. Dan wasit bernama Nasrullah Kabirov yang memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 tengah viral karena keputusan kontroversialnya di pertandingan perdana Grup A Piala Asia U23 2024. Menariknya, ternyata Nasrullah sering diganjar hukuman oleh negaranya sendiri, yakni Tajikistan. Tampaknya keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Nasrullah dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Qatar bukanlah sesuatu hal yang baru untuknya. Sebab wasit yang punya lisensi FIFA itu punya masa lalu yang kelam karena kerap melakukan hal kontroversi hingga diganjar oleh negaranya sendiri. Seperti pada tahun 2015 lalu, Nasrullah Kabirov diketahui diskors oleh Federasi Sepak Bola Tajikistan karena keputusannya dalam pertandingan di Liga Tajikistan. Tepatnya pada 15 Mei 2015 silam, berdasarkan laporan dari Match Commissioner Nasrullah Kabirov, diketahui gagal mengendalikan pemain, jalannya laga hingga waktu pertandingan. Melihat hal itu, Komite Wasit FFT menyatakan Nasrullah Kabirov bersalah dari hukum skorsing. Tak cukup sampai di sana, 2 tahun berselang, tepatnya pada 2017, Kabirov kembali dihukum oleh FFT. Ya, menurut FFT, Kabirov memberikan keputusan yang salah dan tidak memberikan hukuman tepat atas pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan FC Istiqlal versus Regar Tadas Tursuzoda di Piala FFT. Alhasil, Komite Wasit FFT membekukan Kabirov dari Maret sampai Mei 2017. Hal yang sama kembali terulang di laga FK Kujang versus FK Faziakan di Liga Tajikistan, di mana Kabirov banyak melakukan kesalahan keputusan. Kabirov yang memimpin laga itu akhirnya diganjar hukuman lagi. Sialnya, kelakuan kontroversial Nasrullah Kabirov ini terjadi di laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23. Gara-gara keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan tersebut, Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23. Sebab beberapa keputusan Kabirov sangat merugikan Timnas Indonesia U23. Mulai dari pemberian kartu kuning kedua Ivar Jenner yang akhirnya berujung kartu merah, hingga pemain Qatar U23 yang lolos dari tekanan kartu merah meski melakukan pelanggaran keras. Pertanyaannya, mengapa Kabirov masih dipakai?